Apabila ada orang yang tidak menerima hasil muktamar Nahdlatul Ulama lalu membawa-bawa nama Mbah Hasyim, itu adalah penipu ulung. Yajibu alaihi ayyatuba halan. Telah mentakdirkan saya untuk dapat bersilaturahmi dengan seluruh keluarga besar Mejagung, Mejagong, ya Mejagong, Randu Dongkal, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Quran. Tanpa takdir Allah, kita tidak akan berjumpa. Angin begitu bersemilir. Malam hari ini menunjukkan kesejukan. Panas kemarin, malamnya panas bagi ketua LDNU dan Kiai Lukman Hakim, tapi Allah tunjukkan malam hari ini kesejukan, rahmat, cinta, kasih Allah datang pada kita semua. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batil kana zahuqa. Ya Qahharu ya Jabbar, ya Qahharu ya Jabbar, ya Qahhar ya Jabbar. Sing ngelawan NU lungkat, ngelawan NU, ngelawan NU, wali pun akan Allah cabut kewaliannya kalau berani melawan Nahdlatul Ulama di tanah Indonesia tercinta. Sallu ala Muhammad. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada baginda alam, kekasih hati, ayah al-Batul, kakek dari Hasan, kakek dari Husain, kakek daripada Ali Zainal Abidin, kakek daripada Muhammad Al-Baghir, kakek daripada Ja'far As-Sadiq, kakek daripada Ali Al-Uraidi, kakek daripada Muhammad An-Naqib, kakek daripada Isa An-Naqib, kakek daripada Ahmad bin Isa, kakek daripada Muhammad, kakek daripada Ali, kakek daripada Husain. Cukup sampai di situ 3 anaknya. La walada illa salasa. Beliau adalah baginda, kekasih jiwa yang harus kita bela kemuliaan dan kehormatannya. Namanya, anak-anaknya, cucu-cucunya. Beliau adalah Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad, wa Maulana Muhammad, wa Maulana Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa Ya Rabbi bil
يا ربي بالمالك احفظنا ولا تجعلا من لا يرانا بحب مالك الأمم. يا رب برحمة ارحمنا ولا تعطيا سبيلا للأعداء لتفريق الرحم. يا رب بالمخدوم لنهضة العلماء انظر ولا تتركن خدمة الحكم. يا رب بالقاسم اقسم لجمعيتنا قسما على جميع الأعداء يحتكمين. يا رب بالجعفر خلص عقيدتنا من شبه الوهابية كل مجتسم. يا رب بالعين اجمع كل حبيب لنا تحت ظل واحد مبارك اللقم. يا رب بالشاهد احقر كل حاسدنا وكل طرف منهم ولسان شتم. Yang keras. يا ربي بالعمر سعد ما طلبنا سهل به وارضيا يا واسع الكرم. يا رب بالشرف اعطينا كل الشرف وكل خير لنا مرقى لمستنمين. يا رب بالنواوي ارحم مشايخنا وعطرنا قبورهم بالنعم. يا رب بالخالل افتح كل طالبنا واجعلهم خير منا وخير الأمم. يا رب بالهاشم اقبل كل ما دعونا
salatuhu wassalam li akramil umami. Amin Allahumma, amin Allahumma. Karena acara ini juga acara Haul Wali Songo, maka tadi sholawat yang saya baca adalah sholawat Wali Songo. Saya mengarangnya ketika berziarah ke Sahibul Burdah di Mesir. Ketika saya ada acara daurah di Iskandaria. Setelah berziarah kepada Sahibul Burdah, Allah memberikan pikiran terang untuk menulis salawat Wali Songo dengan nada burdah dari Imam Al-Busiri. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari para Wali Songo untuk anak-anak kita, para santri yang belajar di pondok pesantren, wabil khusus pondok pesantren Nurul Quran pimpinan Yai Luqmanul Hakim. Karena pondok pesantren ini sampai hari ini adalah warisan dari para Wali Songo. Wali Songo membuat pesantren sejak zaman dulu, menyebarkan agama Islam dengan cinta, menyebarkan agama Islam dengan kasih sayang, menyebarkan agama Islam tanpa paksaan, menyebarkan agama Islam tanpa tekanan. Budaya-budaya yang tidak bertentangan dengan agama kemudian dibiarkan oleh agama Islam. Sampai hari ini agama Islam dapat beriringan dengan budaya-budaya Indonesia, dengan budaya-budaya Nusantara. Bukan hanya dengan budaya-budayanya, tapi Islam ajaran Wali Songo ini hari ini tetap dapat berdampingan dengan sisa-sisa keyakinan dari bangsa Indonesia. Baik itu agama maupun kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Ini adalah ajaran dari Wali Songo. Islam hari ini dipeluk oleh 90% masyarakat Indonesia tanpa pertumpahan darah. Islam dipeluk oleh bangsa Indonesia, disebarkan dengan cinta dan kasih sayang, dengan tenggang rasa, saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Maka hari ini warisan Islam Wali Songo diwarisi secara ideologis dan secara biologis oleh Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu hanya satu, yaitu yang dinaungi oleh pengurus besar Nahdlatul. Jika ada orang mengaku NU tapi dia memusuhi PBNU, itu NU palsu. Kalau dia membawa-bawa nama Mbah Hashim, saya NU-nya bukan NU PBNU,
tapi NU saya adalah NU Mbah Hasim, itu adalah dusta. Dia membawa-bawa Mbah Hasim, sebenarnya dia ingin memecah belah Nahdlatul. Doa Mbah Hasim selalu bersama hasil muktamar. Doa Mbah Hasim ada di hasil muktamar. Apabila ada orang yang tidak menerima hasil muktamar Nahdlatul Ulama lalu membawa-bawa nama Mbah Hasim, itu adalah penipu ulung. Yajibu alaihi ayyatuba halan. Wajib dia bertobat kalau masih ingin mendapatkan keberkahan dari Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal. Malam hari ini ibu-ibu yang lagi melongo, acara khatmil Quran, khatmi jami'id durus wa tahfidil Quran litullabi al-ma'hadil islamiyyi li tahfidil Quran Nurul Quran alladhi kana fi Mejagong Randu Dongkal, bukan Rangda Dongkol. Rangda Dongkol mah yang di PHP terus nggak dikawin-kawin. Betul? Coba yang janda ngacung. Ngacung, saya mau doain nih. Ngacung. Janda yang di atas, yang di bawah 30. Janda yang di atas 30. Udah, insya Allah dapat suami yang soleh. Amin. Yang banyak duitnya. Udah soleh, banyak duit. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para santri mana? Para santri. Para santri putra yang ganteng-ganteng. Para santri putri yang cantik-cantik. Tapi ganteng dan cantik itu bukanlah standar kemuliaan. Al-jamalu laysa fil wajhi. Al-jamalu nurun fil qalbi. Kecantikan bukan ada di wajah. Kecantikan yang sesungguhnya adalah di dalam hati. Cahaya yang ada di dalam hati. True beauty is not in the face, but true beauty, the lights in the heart. Ngerti nggak? Banser ngerti nggak? Ini mana Banser ini? Tadi saya masih duduk baris kayak Gatot Kaca. Saya nggak ada, dia ngerokok. Banser! Dari tadi pengen ngerokok katanya. Ini Banser zaman sekarang harus pandai bahasa Inggris. Kalau ada tugas dari PBNU ke Timur Tengah, pada banyak yang daftar karena bahasanya bahasa Arab. Kalau ada tugas dakwah ke Inggris, Prancis, Jerman, kita kaum Nahdiyin kekurangan kader. Maka hai para santri, jangan hanya pinter nahu sorob bahasa Arab, tapi zaman ini zaman modern. Harus bisa juga bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Mandarin. Saya tidak akan ceramah bahasa Mandarin, takut ibu-ibu nggak ngerti.
Hanya siang-siang malingseng liang tai bau. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Di dalamnya ma huwa syifa wa rahmah. Di dalam Al-Quran itu ada kesehatan, ada obat, ada kesembuhan. Orang yang sedang punya penyakit encok, liver, diabetes, kencing manis, hidung tersumbat, asam urat, apalagi kanker, kolesterol, semua obatnya ada di dalam Al-Quran. Kalau kita lagi punya penyakit terasa, lalu kita baca Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, insya Allah penyakitnya hilang. Kalau kita tahu ayat yang mana untuk encok, enggak usah 30 juz, cukup ayat itu dibaca. Kalau kita tahu mana untuk liver, kita tidak usah 30 juz, cukup baca ayat itu. Tapi orang yang tidak tahu ayat yang mana untuk sakit kepala, ayat yang mana untuk encok, ayat yang mana untuk liver, tidak boleh. Tidak, kita kalau ingin sembuh tanpa dokter harus baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah wa la yazidudz zalimina illa khasara. Tapi kalau orang-orang zalim, walaupun dia baca Quran satu khataman, penyakitnya tidak sembuh. Kenapa? Karena penyakit yang Allah berikan untuk orang zalim adalah pelebur dosa. Di sana ada rahmah. Jadi ada syifa, ada rahmah. Kasih sayang Allah. Kalau kasih sayang Allah kepada hambanya tidak akan dikasih sembuh, karena dengan dikasih penyakit oleh Allah dia baru sadar. Kalau dikasih penyakit oleh Allah, dia baru sadar tidak mau lagi berbuat dosa. Maka di dalam Al-Quran ada syifaun, ada rahmatun. Kita orang awam pengennya syifa. Orang-orang yang sudah dekat dengan Allah pengennya rahmah. Kalaulah di dalam sakit Allah mencintaiku, maka aku memilih sakit daripada sehat. Kalaulah dalam keadaan tidak punya duit Allah mencintaiku, maka aku memilih tidak punya duit daripada punya duit. Itu orang-orang yang sudah dekat dengan. Kalau kita, ya Allah, pengen banyak duitnya, betul tidak? Tidak mengerti kalau dia banyak duit, ngaji Qur'annya jarang. Kalau dia banyak duit, gak sempat pengajian mingguan. Kalau Banser banyak duit, dipanggil panglima, dia ogah-ogahan, betul tidak? Maka mau sakit yang Allah beri, mau sembuh yang Allah kasih, bagi orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, huma lahu sawa, keduanya sama bagi dirinya. Wala yazidul zalimina
illa khasara. Dan tidaklah orang-orang zalim mendapatkan ditambahi apapun kecuali ditambahi kerugian. Udah waktu sehat nggak mau sholat, pas sakit belum sadar juga. Betul tidak? Ada nggak yang begitu? Lagi banyak duitnya, nggak mau riung mampulung dengan tetangga, udah mesakat, belum juga sadar. Wala yazidul zalimina illa khasara. Zalim itu ada zalim kecil, ada zulmun kabir. Zalim kecil itu, zalim itu apa? Wad'u syai'i fi ghairi mahallih. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Nah, orang zalim kalau dia sudah baca Al-Quran dari awal sampai akhir penyakitnya belum sembuh, maka itu berarti kasih sayang Allah agar dosanya hilang, dia tidak lagi berbuat zalim. Karena kalau dia itu gagah perkasa, tidak lumpuh, maka kakinya digunakan untuk menzalimi orang lain. Kalau ada orang zalim, Allah biarkan dia dalam kesehatan. Kalau ada orang yang suka mabok, Allah biarkan dia punya duit. Itu ciri-ciri dia tidak dapat rahmah, dia tidak dapat kasih sayang Allah. Zalim itu jangan jauh-jauh. Zalim kecil itu kayak santri-santri sarung laki-laki dibikin jilbab, mereknya Atlas, dibikin jilbab. Santri saya banyak. Pas saya lihat ini lagi mau acara sholat Rabu Wakasan kemarin, bulan Sopar hari Rabu, nggak muat. Di dalam masjid, di luar itu santri putri, kok ini kepalanya pada sarung laki-laki. Ternyata katanya lagi ngetren santri-santri di dunia maya pakainya jilbab yang terbuat dari sarung laki-laki. Itu zalim kecil itu. Meletakkan sesuatu, sarung yang harusnya di bawah dipindah jadi di atas. Superman tuh juga zalim tuh, Superman. Orang pakai celana dalam itu dulu, baru celana panjang. Ini Superman celana panjang dulu, baru celana dalam. Orang belum haji, dia pakai peci haji. Itu masuk zalim, walaupun zalimnya zalim kecil. Nanti orang saru, apakah dia ini sudah haji apa belum? Terpaksa orang manggilnya Pak Haji. Sopir saya pakai peci haji. Kalau ada pengkolan kan ada apa tukang parkir, makasih Pak Haji. Kata dia amin. Bukan amin, pemalsuan itu. Bisa dipidanakan di KUHP itu. Orang belum haji pakai peci haji. Ada sekarang dukun-dukun pakaiannya kayak kiai. Pemburu hantu pakaiannya kayak kiai, pakai udeng-udeng segala macam. Ini saya pakai udeng-udeng ini, pakai jubah, karena kita lagi melawan banyak orang-orang yang hanya bermodal jubah, bermodal imamah tanpa ilmu. Karena kalau di Nahdlatul Ulama, orang-orang pinternya yang ngalim-ngalim itu lebih seneng pakai peci hitam, pakai sarungnya sarung BHS juga dapat dikasih bupati, udah 3 tahun dipakai terus. Tidak menunjukkan kealiman dari segi pakaian. Ini ajaran Wali Songo sebenarnya.
Saya pun biasanya pakai peci hitam, pakai batik, pakai celana, tapi sekarang bahaya. Saya lihat ulama-ulama NU zaman dulu di foto-foto kenangan Nahdlatul Ulama tahun 39 di Banten Muktamar, semuanya pakai jubah, pakai imamah, pakai sorban gede-gede. Sekarang orang-orang alim di PBNU itu yang pakai peci, pakai celana doang, alfiahnya ngelotok, hadisnya hafal banyak, bukan hanya ilmu fikih, usul fikih, bahkan mungkin sudah balagu rutbatal ijtihad, tapi dalam pakaian biasa-biasa saja. Itu akhlak bagus. Apalagi kayak guru kita bersama Gus Baha, pecinya udah miring, rambutnya kelihatan, digulung. Itulah ulama Nahdlatul Ulama yang penuh ketawaduan. Tapi orang-orang awam ternyata salah zaman sekarang dalam menilai. Disangkanya kalau orang sudah pakai imamah, kalau dia sudah pakai jubah, kalau dia sudah pakai sorban besar, dia ulama besar. Orang awam tidak tahu, tidak bisa mengukur bagaimana kealiman seorang ulama. Akhirnya para ulama-ulama yang tidak memakai pakaian ulama tidak dihormati dan tidak dimuliakan. Sedang semuanya, kurang alim apa Gus Yahya Sakup, tapi pakai celana, pakai baju biasa, pakai pecinya hitam, disangkain bukan orang alim oleh orang-orang awam. Yang tahu kealiman Gus Yahya cuma para ulama. Sedangkan para ulama sedikit, orang awam banyak. Kiai Said Aqil Siraj pakaiannya biasa-biasa saja. Sekarang jadi banyak orang-orang awam yang mengidolakan orang yang hanya bermodal jubah, orang yang hanya bermodal imamah. Maka harus ada sebuah pemikiran juga bahwa kita memang harus tawadhu. Itulah ajaran dari Wali Songo. Bukan hanya tawadhu dalam menyembunyikan ilmu para Wali Songo. Wali Songo pun tawadhu dalam menyembunyikan nasabnya yang mulia. Kiai-kiai kita, Kiai Luqman Al-Hakim, saya todong tadi, nasab kiai coba kemana? Gelagapan, nggak tahu, belum pas. Itu kenapa? Karena memang tidak biasa kita orang Nahdlatul Ulama, murid-murid Wali Songo berbicara nasab. Walaupun nasabnya sahih, jiddan. Orang-orang yang bernasab palsu akhirnya yang dimuliakan. Orang-orang yang tidak nyambung akhirnya yang dihormati. Yang berhak akhirnya disepelekan karena tidak pandai di dalam mengiklankan diri, tidak pandai dalam marketing. Kiai-kiai NU alim. Kalau saya lagi rapat LBM, Lembaga Bahsul Masail PBNU, saya diem aja. Kenapa? Cukup sudah diwakili oleh kealiman para teman-teman di Lembaga Bahsul Masail. Orangnya biasa-biasa saja. Kadang-kadang itu cucunya Mbah Khalil nggak pakai peci, datang ke PBNU, Lembaga Bahsul Masail, nggak pakai peci. Tapi kalau sudah bicara tentang kitab kuning, bicara tentang albiyah, bicara tentang qawaid al-fiqhiyah, bicara tentang ilmu balaghah, rata habis semuanya. Inilah Nahdlatul Ulama, kaya akan orang-orang alim, orang-orang ikhlas,
orang-orang yang betul-betul berjuang demi agama walaupun tanpa namanya disebutkan. Kebaikan ini tidak boleh hilang. Saya yakin para orang-orang awam bangsa Indonesia sampai hari ini beragama dengan benar. Tidak ada bengkok dalam beragama. Karena punya guru, para ulama-ulama yang ngajar di pesantren, yang ngajar di masjid, yang ngajar di musola, yang ngajar di surau-surau, menasah dengan cinta dan keikhlasan, sehingga yang tumbuh dari hati sampai kepada hati, yang muncul dari keikhlasan akan berbuah barokah. Jangankan yang alim di Indonesia, orang-orang awamnya taat menyembah kepada Allah Subhanahu. Inilah ajaran kebaikan Wali Songo yang penuh dengan kebarokahan. Ajaran kesucian Wali Songo dan kebarokahannya yang sudah muntasyar, yang sudah terbukti, tidak boleh dikalahkan dengan ajaran-ajaran agama dalam bingkai marketing belaka, dalam bingkai kedustaan, dalam bingkai cerita-cerita fiksi, dalam bingkai ketidakikhlasan. Ki melongo-melongo ki apa jalan nih? Apa turung dimai kue? Hah? Emangnya teka merene pengen kue? Teka merene harap ngaji apa pangan kue? Atuh harap ngaji maju ngomong-ngomong kue. Ngaji ngomong-ngomong kue. Ibu-ibu ngelonjor nang apa sih kile? Jere Kiai Mustafa Kiai ngomong Jawa bae. Jawa sing Banten memirip karo Jawa Pemalang. Lamun Jawa Banten digawa ning Jogja mbeke diguyu. Tapi lamun digawa Pemalang mah 11-12 kayane nggih. Nggih ta mboten? Understand? Ku bisa ibu-ibu bahasa Inggris. Jere orang ngerti. Ana Bansur Gagah Perkasa. Wis kuliah S1 lulus bahasa Inggris, sing ngerti cuma I love you. I love you, you love me, kita berdua lap-lapan. Liane orang ketemu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ajaran Wali Songo dari semua segi aspek keislaman harus dipertahankan oleh pewaris ideologis, yaitu pengurus besar Nahdlatul Ulama beserta seluruh jajaran dari mulai PWNU, dari mulai PCNU sampai kepada MWC dan ranting-ranting. Bentuk sebuah kajian apa dulu di daerah Pemalang yang diajarkan oleh kiai-kiai Pemalang zaman baheula. Bagaimana cara beragama, bukan hanya agama dari sisi aspek fikih dan tauhid, tapi dari budaya-budaya masyarakatnya seperti apa. Zaman dahulu yang diwarisi dari Wali Songo jangan sampai dihilangkan, karena ajaran Wali Songo sudah terbukti membawa kebarokahan, toleran, moderat, saling harga menghargai, cinta mencintai, tidak ada intimidasi, betul? Tidak ada ngancem-ngancem orang, betul? Ajaran siapa orang yang tukang ngancem-ngancem orang? Tidak ada ajaran Wali Songo tukang ngancem-ngancem orang. Ada yang salah kalau orang beragama hanya berbeda pendapat.
kemudian ngancem-ngancem orang. Keutuhan bangsa, keutuhan agama, kecerdasan masyarakatnya, itu yang harus dijadikan nomor satu. Tetapi kalau orang suka ngancem-ngancem orang, kalau bapak-bapak punya anak, anaknya suka ngancem-ngancem kelompok lainnya, berarti anak bapak salah dalam bergaul dalam bidang keagamaan. Kalau anak bapak sudah kelihatan benci ngelihat polisi, benci ngelihat TNI, benci ngelihat Pak RT, itu ciri-ciri bahwa anak bapak sudah salah dalam bergaul. Kalau santri-santri NU lihat, luar biasa bagaimana PBNU menyikapi Rempang di Pulau Batam yang sedang bergelora, tidak membawa massa. Kalau membawa massa NU nggak muat Jakarta, cukup ketum duduk dengan didampingi beberapa orang, 4 orang, lalu memberikan masukan kepada pemerintah bahwa, kata PBNU dalam bahasa saya, kasus Rempang harus diselesaikan dengan seadil-adilnya, dengan menghormati hak-hak masyarakat, dengan tidak membela para pengusaha, tetapi membela rakyat kecil. Itu PBNU. Dikutip hasil Muktamar Lampung bahwa merampas hak rakyat menurut Muktamar Nahdlatul Ulama di Lampung hukumnya haram. Pembangunan harus tetap berjalan, prosedur yang ditempuh harus tetap ada, tetapi jangan sampai merugikan rakyat kecil. Itu kata PBNU. Tanpa caci maki, tanpa teriak-teriak di jalan, itu bisa diterima oleh pemerintah. Dan pemerintah sekarang sedang berusaha sekeras mungkin agar kasus Rempang yang melibatkan para pengusaha, dan di situ ada rakyat-rakyat yang merasa teraniaya, dapat kemudian merasa hak-haknya dibela oleh pemerintah, bukan hanya kepada pengusaha-pengusaha, tetapi tetap investasi yang hasil duitnya untuk bangun jalan di Mejagong, yang hasil duitnya untuk menggaji para polisi, menggaji TNI untuk menjaga kita. Kalau nggak ada polisi, acak-acakan di kita. Betul tidak? Untuk menggaji guru-guru SD, untuk menggaji pegawai-pegawai kelurahan, untuk menggaji pegawai-pegawai kecamatan, pegawai-pegawai kabupaten. Dari mana duitnya? Kalau tidak dari hasil pembangunan. Betul tidak? Tetapi pembangunan yang hasil duitnya juga untuk membangun, investasi yang untuknya juga untuk membangun, jangan sampai mengabaikan hak-hak rakyat kecil untuk mendapatkan fasilitas tanah dari negara. Inilah Nahdlatul Ulama. Laukna benang, caina herang. Ikannya dapat, airnya tetap bening. Ini akhlaknya siapa? Akhlaknya kiai-kiai Nahdlatul. Bukan malah membuat panas rakyat,
Ini pemerintah zalim, ini pemerintah tagut. Rakyat, hei rakyat, kalian telah dirampas hak-haknya. Hei rakyat, kalian telah ditipu, kalian telah dibohongi. Tegir. Itu namanya ngompor-ngompori rakyat, betul tidak? Hei rakyat Rempang tanah Melayu, kalian sekarang sedang dijajah. Kalian harus melawan. Ini waktunya berjihad. Takbir. Dianya nggak ke sana. Betul tidak? Jangan sampai begitu. Itu bukan akhlak Nahdlatul Ulama. Akhlak Nahdlatul Ulama adalah bagaimana mengiringi pemerintah dalam kebaikan, menasehatinya kalau dilihat ada yang kurang lurus. Pemerintah sekarang ini mungkin berpikir ini sesuai prosedur dari yang ditandatangani dalam kesepakatan MOU tahun 2004. Kemudian ada orang yang menempati penduduk asli, tapi banyak juga pendatang-pendatang yang tidak berhak. Mungkin benar, tapi ingat pemerintah, tugasnya pemerintah mengayomi seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Bukankah kita mencari untung dari investasi ini untuk rakyat? Betul? Lah kalau untuk rakyat, ini rakyat, maka ini saja dulu yang di nomor satu. Fa illam yastati' fa bilizani wa illam yastati' fa biqalbihi. Dzalika ad'aful. Siapa orang yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Ini yang rubah tangannya ini siapa? Polisi, tentara kalau ada musuh dari luar negeri. Kalau musuhnya bukan luar negeri, tentara ngopi-ngopi aja. Karena tentara diciptakan oleh negara Indonesia untuk menjaga ketahanan dan pertahanan negara. Kalau masalah keamanan, orang mau ngaji, ada kiai mau ngaji, diancem-ancem nggak boleh ngaji, kayak PKI, itu urusannya polisi. Keamanan namanya, betul tidak? Kalau urusan keamanan kiai, itu urusannya banser. Kalau kiainya merasa tidak aman, bansernya bisa jadi masuk neraka. Sangkain mau ngejendulin. Banser tugasnya dibentuk oleh Nahdlatul Ulama untuk menjaga kiai, tidak menjaga yang lain. Banser menjaga kiai. Menjaga siapa? Karena menjaga warga NU tugas polisi. Betul tidak? Tapi kalau kiai mau kemana-mana, kiai mau gilir. Mau kemana? Kalau ada apa-apa gimana? Maka banser harus ikut gilir. Mudah-mudahan ada tetangganya. Kalau rakyat, ini tugas amanannya Bapak Polisi dibantu oleh seluruh warga masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kalau dengan lisan itu LDNU kiai. Tugasnya LDNU merubah kemungkaran dengan lisan. Dengan hati siapa? Dengan hati adalah orang-orang awam dan kiai. Orang awam dengan pasrahnya, orang alim kiai dengan iman dan tawakalnya. Makanya beda. Lafaz dalika ad'aful iman. Ini dalikanya kembali kemana? Dalika isim isyarah untuk jauh. Hada isim isyarah untuk dekat. Daka isim isyarah
untuk jauh, dalika untuk yang lebih jauh. Hada, daka, dalika. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khudri. Pertama biyadih, dengan tangan. Yang kedua bilisani, dengan lisan. Yang ketiga biqalbih, dengan hati. Dalika, ini dalikanya kembali harus kepada yang jauh dalam ilmu nahu. Kalau kembali kepada bil qalbi, biqalbihi, maka ini harusnya hada adhaful iman. Kalau kembalinya kepada bilisanih, menggunakannya dzaka, menurut Ibnu Malik itu adalah untuk jauh. Kalau kembalinya kepada biadih, menggunakan tambahin lam, dzalika li ta'kidil bu'di bil kafi harfan duna lamin aw ma'ah wal lamu in qaddamtaha mumtani'ah. Berarti dalika ini kembalinya kepada yang jauh, karena dalika ini adalah isim isyarah jauh. Dalika merubah kemungkaran dengan tangan itu adhaful iman, yang paling lemahnya iman. Jadi para kiai orang pada karoning Sahih Muslim syarahe dalika ning Sahih Muslim kembalinya kepada biqalbihi, merubah kemungkaran dengan hati itu adalah lemahnya iman. Imam Nawawi pun begitu, ulama-ulama lain begitu. Ini Imaduddin dari Banten beda aja. Ya beda ndak apa-apa, tapi ada dalilnya. Dalilnya apa? Dalilnya ilmu nahu. Waladal bu'din tiqa bil kafi harfan tuna lamin aw ma'ah wal lamu in qaddamtaha mumtani'ah. Kalau pakainya dalika, kembalinya isyarah kepada yang jauh. Kalau pakainya hada, kembalinya pada yang dekat. Ini yang dekat dengan dalika mana? Fabi qalbih. Sedangkan dalikanya yang jauh. Yang jauh mana? Fabiyadi. Fal yughayyirhu biyadi. Maka yang merubah kemungkaran dengan tangan, menurut saya boleh berbeda. Gimana? Itu adalah orang yang merubah kemungkaran dengan tangan. Kenapa? Karena urusan merubah kemungkaran itu suatu hal, tingkatan iman itu hal lain. Jadi tertib orang untuk merubah kemungkaran pertama dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan hatinya. Udah cukup sampai di situ. Dalika adhaful iman, ini hal lain. Ingin menerangkan tentang tingkatan iman, bahwa orang yang merubah dengan tangannya itu selemah-lemahnya iman. Ada kiai, ada banser. Suatu hari banser lewat, ada orang main catur depan musola, di serambi musola main catur. Banser lewat, diapain? Diambil caturnya, dibanting. Betul tidak? Suatu hari lagi main catur lagi pemuda, ada kiai lewat habis ngeriung bawa berkat. Kira-kira kiai mau kayak banser itu enggak? Ngambil catur langsung caturnya dibanting? Tidak. Bisa jadi yang lagi main catur dikasih berkat. Itu kira-kira tinggian imannya kiai apa tinggian imannya banser? Kiai. Jabatan. Lah ini pikirkan. Ini bukan ajaran sesat. Ini ada dalilnya. Hei, Ki Imad, kalau ngaji jangan pakai nahu doang dong. Tapi pakai ilmu balaghah. Dalika di situ majaz. Maknanya hada.
Seperti di dalam Al-Quran, alif lam mim dzalikal kitab, maknanya ditafsiri oleh mufassir ay hadzal kitab, dzalika bimakna hadza. Al aslu fil kalami al haqiqah, idza tumkinul haqiqah fal aula al haqiqah. Asal dari kalam itu adalah haqiqah. Kalau masih memungkinkan haqiqah, kasih makna haqiqah. Kecuali maknanya sudah tidak mungkin, maka kalam dimajazkan. Seperti aku melihat macan megang emik di atas panggung dikawal oleh dua banser yang mulia. Itu qarinahnya sudah tidak bisa makna hakikat macan itu. Tapi kalau dzalika ad'aful iman, itu masih bisa dihakikatkan. Tetapi jangan sampai ini dianggap saya menyalahkan para imam-imam pensarah hadis Muslim. Nyala-nyalain pensarah hadis Muslim. Dalikanya dimaknain, ditafsiri oleh pensarah hadis Muslim kepada biqalbihi adhaful iman. Ya boleh-boleh saja, namanya ini pendapat. Kalaulah pemerintah harus merubah dengan tangan, coba kalau ada orang demo yang nyengsarain masyarakat sekitar, polisi tidak bertindak dengan tangannya, itu kekacauan yang lebih besar akan terjadi. Maka dengan tangan itu adalah tugas pemerintah, tugas Pemda, tugas Pemprov, tugas Pemkot, dan aparat-aparat lainnya. Kalau dengan lisan itu tugasnya penceramah, tugasnya para LDNU. Kalau dengan hati ada dua orang. Pertama adalah masyarakat kebanyakan dengan pasrahnya, tawakal nggak bisa, dia pasrah, udah mungkin begini, kalau kita ngelawan nggak bakal kuat. Kalau kiai dengan iman dan tawakalnya kepada Allah, kiai itu kadang-kadang sama santri aja nggak marah. Saya punya guru, kalau ngaji santrinya tidur semua nggak pernah ngebangunin. Itu dengan hati, apakah itu selemah-lemahnya iman? Tidak. Itu sekuat-kuatnya iman, karena kiai yakin kalau mau jadi kiai tetap jadi kiai walaupun ngajinya tidur. Tapi kalau orang kiai yang galak, santri pada turu setan sila, kiai ngaji sila turu kabeh, dengan lisannya itu imannya agak kurang. Dia masih harus ada yang namanya iktisad. Apalagi kalau yang sampai datengin itu santri yang tidur, ngejewerin, diseborin semua, biadi, itu lebih lemah imannya. Pikir geh, aja marah-marah dingin. Kita bosan. Ini adalah fikih peradaban. Sekarang ini NU memasuki abad yang kedua, ibu-ibu. Nahdlatul Ulama itu 100 tahun. Ibu-ibu kedelengnya masih anak umur 40, ibu 50, kok masih nomekenen sih? Masya Allah, awet muda ibu ki, Masya Allah. Umur NU sudah 100 tahun, kita memasuki abad yang kedua. Dalam abad kedua ini PBNU mencanangkan membangun jagat, merawat jagat, membangun peradaban. Merawat jagat, membangun peradaban. Apa aja? Merawat jagat, membangun peradaban. Kita tinjau ulang fikih-fikih yang dikarang oleh ulama-ulama kita yang barokah itu, yang sudah 1000 tahun, yang sekira-kira sudah kurang pas lagi kesimpulannya,
dengan suasana modern hari ini, di mana ada teknologi, ada internet, ada HP, ada Android, ada aplikasi, ada lain sebagainya. Sesuatu yang apabila kesimpulan itu sudah tidak cocok lagi dengan zaman kita hari ini, maka bisa kita tahqiqul manat kembali. Kita verifikasi relevansinya dengan syarat-syarat yang sesuai dengan syarat-syarat ijtihad. Yang boleh melakukannya adalah mereka yang qad balagha rutbatal ijtihad, qad tawaffara syurutul ijtihad fih. Dia sudah bisa nahu sorobnya daqiq, ilmu balaghanya daqiq, qawaid fikihnya daqiq, usulul fikihnya daqiq, ulumut tafsirnya daqiq, ulumul hadisnya daqiq. Kemudian dia sudah banyak membaca kitab-kitab ulama sebelumnya sebagai presiden. Kemudian dia menyimpulkan dengan kesimpulan baru yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Itu yang sedang dipikirkan Nahdlatul Ulama untuk menyongsong peradaban baru Nahdlatul Ulama di abad kedua NU, agar NU tidak ketinggalan zaman. Karena ulama-ulama NU luar biasa. Di pondok-pondok pesantren, para ulama-ulama kita ini kalau ada di Timur Tengah udah luar biasa. Tetapi mereka tawadhu, mereka wara'i, hanya mengajarkan kitab-kitab yang sudah ditulis ulama. Mereka sudah bisa menulis kitab, tapi banyak dari mereka yang enggan menulis kitab. Mereka banyak yang pandai menulis syair-syair Arab, tapi mencukupkan di dalam cara menyelesaikan kesimpulan yaktafi bima kana fi kutubit turas, yang nanti mungkin hari ini masih cocok, tapi 10-20 tahun lagi ini mungkin sudah ketinggalan zaman. Karena apa? Karena teknologi semakin cepat meninggalkan peradaban-peradaban lama, sementara kitab-kitab kita ini tidak bisa menjawabnya kalau tidak ada verifikasi relevansi lagi daripada ilat-ilat fikih yang ada, kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan, maka nanti akan ada kekosongan hukum. Oleh karena itulah, ayo Nahdlatul Ulama dari mulai PWNU, PCNU, kita persiapkan generasi-generasi muda Nahdlatul Ulama yang mampu untuk membaca keadaan hari ini, tapi juga dia bisa membaca keadaan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita penuh barokah, pondok pesantren Nurul Quran, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, santrinya ribuan, gurunya panjang umur, nyainya sobar, guru-gurunya, staf-stafnya semuanya banyak duitnya, dan semakin nambah keberkahannya. Dan keberkahan bagi pondok pesantren Nurul Quran adalah keberkahan untuk masyarakat sekitarnya. Demikian, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.